Ya, halo semuanya. Perkenalkan, aku Cecilia Adeli, bisa dipanggil Cecilia. Aku seorang mahasiswa Universitas Gunadarma dan di umur aku yang 20 tahun ini, aku berusaha untuk mendirikan brand aku yaitu OOTD Aku, bergerak di bidang fashion. Jadi di sini aku mau cerita awal aku ngediriin OOTD Aku, kenapa namanya OOTD Aku. Dulu aku bergerak di bidang fashion karena awal mulanya itu berkisah dulu waktu kecil aku itu nggak bisa beli baju baru. Jadi teman-teman aku udah punya baju baru, punya sepatu baru gitu. Karena kan aku memang terlahir dari keluarga yang sederhana. Terus mama papa aku juga ngajarin dari kecil karena kita waktu tuh dulu sempat jatuh keuangannya ya. Jadi mama papa tuh ngajarin kalau misalnya belilah barang yang sesuai dengan kebutuhan kamu, bukan keinginan gitu. Jadi aku nggak bisa sama-sama nih bareng sama teman-teman aku. Jadi aku apa ya, merasa, kok dia bisa, aku nggak bisa gitu. Tapi dari situ aku belajar, jadi kalau misalnya mau beli barang, sesuatu barang itu belilah barang yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Tanpa kita sadari kalau misalnya sesuai dengan keinginan, kok duit kita habis terus ya gitu kan, kok nggak bisa nabung ya gitu. Jadi kalau misalnya dari aku pribadi, sampai sekarang aku tumbuh dan berkembang ya, aku beli barang sesuai dengan kebutuhan. Dan kenapa aku ngedirin brand fashion, ya itu aku terinspirasi dari aku waktu itu nggak bisa mencukupi kebutuhan aku gitu. Nah dari OOTD Aku sendiri, aku juga memfasilitasi anak-anak muda yang mau berpakaian, berfashion, berkarya dengan pakaian yang dia miliki, yaitu dengan kepercayaan diri. Jadi apapun yang mereka pakai, apapun yang mereka kenakan, itu bagus di mereka karena apa, mereka percaya diri. Dan OOTD Aku sendiri itu aku membuat pakaian tersebut yang sesuai dengan dompet mahasiswa. Makanya banyak sekali dari brandnya OOTD Aku itu barang-barangnya itu pakaian tren anak muda seperti itu. Tapi banyak kok yang di sini anak-anak, selain anak muda, kayak ibu-ibu juga kayak sering lirik-lirik gitu. Kadang juga ada juga bapak-bapak yang, Mbak, ini baju perempuan doang ya? Kalau saat ini OOTD Aku bergerak di perempuan saja dulu. Nanti kalau misalnya udah berkembang, aku lanjut ke yang laki-lakinya. Kedepannya OOTD Aku ini, aku mau ngembangin biar karena sekarang kan banyak banget ya budaya luar udah masuk ke Indonesia gitu. Dan aku terinspirasi, kenapa kita mengikuti budaya luar terus? Kenapa nggak kita gabungkan nih antara budaya Indonesia dengan budaya luar dengan cara mungkin modelnya budaya barat ya, tapi kita mau kasih nanti list-list batik, kita kenalkan nanti di batik mana gitu. Masuk ke batik modern sih, cuman aku lebih ke arah budaya luar kita gabungin ke budaya Indonesia nanti. Semoga nggak kontra ya nanti ya. Kenapa namanya OOTD Aku? OOTD itu kan pakaian. Waktu itu aku terinspirasi OOTD Aku, kayak aku cari sebuah kata, mungkin maknanya sih belum ada, maksudnya maknanya udah ada fashion gitu ya. Tapi aku nyari yang orang kayak nyari itu kayak langsung tahu gitu. Namanya OOTD Aku gitu. Kalau fashion, jenis fashionnya itu aku ngikutin nanti lifestyle, tapi nanti OOTD Aku ini bakalan aku buat kedepannya. Selain lifestyle, kita ada semi casualnya, ada kita perpadukan nanti. Jadi kita nanti ngebuat pakaiannya itu yang limited edition. Nah sekarang karena udah dikasih rezeki lebih, aku ngediriin brand, kerja sama orang belakang aku, udah kerja sama seperti itu. Terus ada kerja sama juga sama konveksi. Jadi aku selain ngikutin lifestyle, kan ngikutin
budayanya Indonesia. Kita juga ngediriin, jadi kalau teman-teman mau bikin baju, bikin baju-baju misalnya buat yang kayak PT atau perusahaan tertentu gitu, kita juga bisa karena kita juga punya konveksinya gitu. Kendala dalam menjalani bisnis selama aku ngedirin OOTD aku, kendalanya itu masih di bidang online sih, karena aku juga masih belajar gimana sih cara buat ngebangkitin biar OOTD aku nih kenal juga lewat online gitu. Karena selama aku ngikutin kayak live TikTok, terus kayak Shopee gitu, itu masih agak susah sih kendalanya di situ. Jadi aku masih harus cari gimana sih cara masuk OOTD aku nih ke online, gimana caranya biar mereka tuh tahu OOTD aku nih bergeraknya di bidang apa gitu. Jadi mereka kalau misalnya nyari baju, anak-anak muda pasti kan susah banget tuh kalau nyari baju buat acara, nyari baju buat kadang kalau misalnya dia nyari baju buat mereka jalan-jalan atau pesta, ke baju yang ke orang dewasa, kadang mereka nggak suka modelnya. Jadi OOTD aku sendiri juga harus memperhatikan nih, anak muda itu dia sukanya modelnya yang kayak gimana. Jadi kita benar-benar harus detail memperhatikan tren fashionnya mereka itu seperti apa gitu. PR kita sih itu. Sama kalau bergerak di bidang online, dan aku juga susah sih, masih harus belajar. Dalam memanage waktu itu harus masih banyak-banyak belajar karena aku mahasiswa juga kan. Mahasiswa juga punya kewajiban juga di bidang pendidikan seperti itu. Nah jadi banyak kakak-kakak yang di luar sana, ibu-ibu juga nanya, ini ada online-nya nggak ya gitu. Takutnya nanti kalau misalnya saya atau mbaknya nggak jualan, jadi mereka takut kalau misalnya mbaknya nggak jualan, kita nggak bisa beli atau apa segala macam gitu. Kita ada online-nya juga, jadi kita juga jadi kita kencangnya kalau misalnya di offline. Kalau di offline itu kita memperkenalkan, kita juga ada online-nya loh Bu gitu. Jadi kalau misalnya ibu mau pesan baju boleh banget. Terus kita memperkenalkan juga kalau misalnya kita mau bikin baju, mau bikin kaos, mau bikin kerjasama dengan perusahaan gitu, baju buat perusahaan boleh banget karena kita punya konveksinya seperti itu. Suka duka dalam menjalani usaha OOTD aku. Kalau dari aku pribadi sih gimana ya, aku kayak lagi ngerawat anak gitu, lagi ngerawat bayi, gimana cara supaya dia tuh besar, gimana cara biar kita awal-awal kan kita harus kasih modal ini kayak kita ngasih makan anak kecil gitu, sampai nanti dia bisa ibaratkan ya kita dapat penghasilan gitu. Jadi gimana caranya kita merawat bayi kita yang waktu kecil itu bisa sampai orang tahu apa itu OOTD aku seperti itu. Kalau misalnya dukanya ya kadang ada aja gitu loh. Waktu aku ngejalanin masih thrifting ya, alah paling nanti juga bangkrut gitu, alah paling juga nggak ada yang beli gitu. Ya itu sih apa ya, menurut aku hal biasa gitu, karena mereka disupport sama orang tuanya gitu, karena mereka juga notabene juga ya udah gue masih hidup sama orang tua gue gitu, ngapain juga gue harus capek-capek nyari duit atau segala macem. Pesan dan kesannya buat kalian yang mau mencoba bisnis, kalian gak usah takut untuk mencoba bisnis sekecil apapun, itu kalian ownernya. Jadi kalau misalnya kalian dikasih bisikan-bisikan yang orang yang sirik kayak gitu, it's okay, kalian jalanin aja kehidupan kalian gitu. Kalian yang tahu susah dalam membangunnya, kalian yang tahu proses dalam membangunnya, kalian juga nggak bakal tahu rezeki bakal datang dari mana aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian menghadapi itu, kan bukan mereka yang ngasih modal, kan bukan mereka yang ngembangin, kan bukan mereka yang menjalankan prosesnya. Jadi kan gak usah takut, jalan aja terus, pandangan ke depan ya. Kalau misalnya ada bisikan kanan kiri, ya udah tutup aja kuping kalian. Di saat kalian sudah tinggi, siapapun yang mau misalnya kerja sama kalian, nggak ada yang bisa nolak karena kalian udah punya nama seperti itu. Jadi kalian gak usah takut untuk membangun sesuatu. Mulailah dari masa muda, karena kita nggak tahu kalau misalnya masa muda kita sia-siakan, nanti kita sudah tua, sudah punya anak cucu segala macem,
itu kepentingannya kan sudah berbeda lagi. Jadi kalian gak usah takut mencoba di usia muda seperti itu. Jangan lupa coba ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Hari ini udah cerita-cerita sama aku, jangan kapok ya. Kalau misalnya mau mengunjungi atau cerita-cerita, sharing-sharing, mau pesen baju juga boleh ya di Instagram aku di Cece Ladelie. Oke teman-teman yang mau berkunjung atau mau lihat-lihat OOTD aku, boleh banget ya kalian kunjungin Instagramnya, ada di OOTD aku, otd.aku_22. Kalau Shopee-nya kalian cari aja OOTD aku official. Kalau TikTok-nya juga ada, kalian cari aja OOTD aku, pasti nanti muncul. Dan kita toko offline-nya ada di Car Free Day Sarinah Mall. Jangan lupa berkunjung ya.